Apa semua anak indigo bisa melihat hantu? Simak videonya sampai habis. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Mugia kita tansah pinayungan tejo tuwin reksanipun Gusti. Rahayu. Masih bersama channel Mbak Indro. Pada kesempatan kali ini kita coba menguak fenomena anak indigo yang akhir-akhir ini menjadi bahan perdebatan, bahkan bahan gunjingan semenjak maraknya channel-channel berkonten misteri di Indonesia. Banyak rekan-rekan kita yang dalam tanda kutip mengaku indigo. Apakah itu indigo? Indigo berasal dari istilah Latin yang berarti ungu. Kenapa ungu? Ungu merupakan dalam supranatural adalah cakra atna atau cakra mata ketiga. Terbukanya cakra atna, terbukanya cakra mata ketiga. Siapa yang orang-orang yang berpengalaman mempunyai terbukanya cakra ketiga? Semua orang terlahir dengan kemampuan sixth sense atau indera keenam atau kemampuan terbukanya mata ketiga. Tapi bertambahnya usia dia akan berkurang akhirnya menutup, kecuali satu, mereka yang benar-benar terpilih atau pinilih, dalam artian memang dia sudah digariskan untuk menjadi seorang anak indigo. Kedua, orang-orang yang melakukan lelaku spiritual untuk menjaga terbukanya mata ketiga di step-step usia dari 0 sampai 3 tahun. Semua manusia terlahir dengan terbukanya mata ketiga. 3 sampai akil balik, lambat laun akan menutup. Jika orang itu mempunyai seseorang itu mempunyai kemampuan terbuka mata ketiga atau sixth sense atau indera keenamnya di usia akhir balik sampai, kalau usia cewek 21 tahun atau usia cowok 35 tahun, dia akan menampakkan dia menampakkan diri bahwa dia masih terbuka mata ketiganya. Dengan level berikutnya di usia sekitar 42 tahun dia akan matang dalam kemampuan itu. Banyak istilah di dalam indigo itu sendiri. Istilah ini bukan berarti macam-macam, bukan macam-macam. Aku tidak melihat itu sebagai macam-macam atau jenis-jenis atau apapun itu. Karena ini aku jelaskan karena apa? Satu, banyak statement di luar menyatakan bahwa semua anak indigo adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk melihat hantu. Ini sering menjadi bahan gunjingan. Wah, anak Indihome, anak Indomie, anak Indusmen, anak Indosat, anak Indomaret dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, karena kemampuan indigo itu
bermacam-macam, bukan hanya sekedar melihat dunia paralel, bukan seperti itu. Karena ada yang memang interdimensional, ada yang artis atau kemampuan dia dalam bidang seni, ada yang kemampuan dia dalam bidang konseptual. Rata-rata semua anak indigo mempunyai kemampuan konseptual pada dasarnya, atau ada yang juga yang humanis, dia ke pengobatan dan sebagainya. Apa ciri-ciri ini? Aku sering dapat pertanyaan seperti ini. Ciri-ciri anak indigo gimana ya? Apakah anak saya indigo dan lain sebagainya? Dari ciri fisik, karena dia mempunyai kelebihan dapat menangkap kemampuan jauh di atas manusia pada umumnya. Dia mempunyai pupil mata yang lebih lebar daripada manusia pada umumnya, karena dia bisa menangkap intensitas cahaya yang di bawah kemampuan mata pada umumnya. Mempunyai daun telinga lebih lebar karena dia mampu menangkap vibrasi alam di bawah kemampuan manusia pada umumnya. Pada hal ini bisa menangkap energi beta alfa yang di bawah 5 Hz, karena kemampuan ambang batas kemampuan telinga manusia ada 5 Hz. Ciri berikutnya, dia mempunyai kecerdasan konseptual. Konseptual maksudnya apa? Dia mempunyai kemampuan konsep, mempunyai ide-ide yang di luar pemikiran orang-orang pada umumnya. Dan ada beberapa ciri sosial, yaitu biasa pada umumnya mereka adalah introvert atau menutup. Dia menutup diri, dia asik dengan dunianya, dia asik dengan teman-teman imajinernya, dia asik dengan orang-orang yang tidak kasat mata, yang asik, yang dia anggap itu teman mereka. Tapi ada beberapa ada beberapa tipikal indigo yang humanis. Dia lebih bisa membaur dengan orang-orang, lebih bersifat sosial, yang lebih bersifat merakyat, atau dia mudah bergaul dan lain sebagainya. Karena ada yang memang bersifat humanis seperti itu. Dan dia salah satu ciri yang menonjol kalau dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata orang pada umumnya. Dia mempunyai kecerdasan melebihi usianya. Apakah semuanya, kembali lagi seperti di awal, apakah semua anak indigo bisa melihat hantu seperti fenomena di channel-channel YouTube misteri saat ini? Tidak. Aku bisa bilang tidak, karena tidak semua anak indigo bisa melihat hantu. Kenapa kok tidak semuanya? Karena ada beberapa kemampuan dasar indigo. Beberapa ada yang memang, sekali lagi, ada yang bersifat interdimensional, berkemampuan berhubungan dengan dunia paralel, dunia tak kasat mata. Ada yang bersifat artis atau dia mempunyai kemampuan di bidang seni. Ada yang
bersifat konseptual, ada yang bersifat humanis dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu menurut pandangan saya. Terus kita akan bagaimana asal usul bagaimana anak itu mendapatkan kemampuan itu. Ada beberapa macam. Ini kita ada satu, memang dia bawaan dari lahir, mempunyai bakat alam atau pinilih. Itu yang paling banyak. Dia terlahir tanpa garis keturunan, mempunyai darah indigo. Dia bisa. Ada. Faktornya apa? Kalau orang Islam bilang Allah alam, hanya Tuhan yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Ada juga yang dia mempunyai kemampuan itu karena dasar keturunan. Ayahnya seorang orang yang pelaku spiritual, pelaku supranatural. Beliau ayahnya atau kakeknya mempunyai lelaku untuk mendapatkan kemampuan, dan itu menurun ke anak cucunya. Ada juga kalau ini keturunan bisa karena darah. Maksudnya keturunan darah itu kakek nurun ke ayahnya, nurun ke anaknya, nurun ke cucunya, dan seterusnya. Itu ada juga karena ayahnya punya, dalam tanda kutip, orang tuanya, leluhurnya sebelumnya mempunyai, dalam tanda kutip, perjanjian dengan dunia astral, dengan makhluk gaib dan lain sebagainya. Dan akhirnya perjanjian itu terestafet ke anak cucunya. Kalau orang Jawa bilang itu perewangan dan lain sebagainya. Dia mempunyai open ingon yang diturunkan, yang menurun perjanjian itu menurun terus, diturunkan terus. Ada yang ini yang paling banyak adalah orang yang bisa karena belajar. Itu sih beda sepaneng. Saat ini banyak banget orang, bukan saat ini aja, dari dulu banyak orang yang mempunyai keinginan untuk mempelajari hal-hal supranatural, hal-hal spiritual. Tapi kita mencoba telisik satu-satu, apakah anak kok pakai anak, seseorang itu belajar dengan baik atau enggak. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena banyak saudara-saudara kita di luar belajar spiritual, supranatural, dan tersesat. Aku bilang tersesat apa? Karena dia hanya ingin pengakuan bahwa dia bisa. Mereka belajar supranatural, belajar spiritual, hanya ingin mendapatkan predikat. Oh, kamu bisa, kamu anak indigo. Jujur, jadi indigo gak enak. Jujur, jadi indigo itu gak enak. Banyak banget yang menghubungi saya lewat WA, lewat Facebook dan lain sebagainya. Mbah, tolong
buka indera keenam saya, buka mata batin saya. Kok ingin menyiksa diri sendiri? Jawabannya itu, kok ingin menyiksa diri sendiri? Kenapa? Dengan terbukanya mata ketika kita mempunyai beban secara spiritual. Terus kenapa mereka banyak yang ingin saat ini ingin belajar? Karena di era milenial ini sosmed dalam tanda kutip menjanjikan kasta tersendiri bagi mereka yang mengaku indigo. Bahkan di banyak channel misteri memelesetkan itu menjadi Indihome, Indomie, Indosemen, Indosat, Indo, pokoknya Indo. Enggak. Kok seneng hanya ingin disebut, wah Mas A anak indigo ya, Mbak B anak indigo. Kalau aku tersiksa, biasanya orang-orang ini belajar hanya untuk pengakuan. Dan semuanya biasanya hanya didasarkan, kok kamu bisa hanya ingin itu. Kamu belajar apa? Biar bisa. Hanya sebatas pengakuan. Dan biasanya tipikal-tipikal yang seperti gini, dia akan afraid management, manajemen rasa takut. Dia akan mendelivery keseraman kepada orang lain. Aku sakit badan, tengkukku sakit, mesti akan dihubungkan, wah ketempelan, oh kamu ada ini, oh kamu kena serangan energi gaib dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Dia akan mengawali dengan hal-hal yang menakutkan. Kok senang menakuti orang hanya untuk, oh kamu indigo ya, kok senang? Itu tidak berguna untuk saya. Itu beras indigo dari bagaimana dia mempunyai kemampuan itu berasal. Terus kemampuan indigo lain selain dapat melihat hal-hal, melihat makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya. Apa aja selain itu? Banyak. Sebenarnya ada beberapa, kalau nggak salah sekitar 10 telepati. Nanti kita akan jelaskan secara garis besar aja, tidak mendetail semuanya. Telepati, dia mempunyai kemampuan mengirim dan menangkap sinyal untuk komunikasi atau untuk membaca pikiran orang lain. Ada lagi clairvoyant, dia mempunyai kemampuan untuk melihat kejadian di tempat lain di waktu yang sama. Dia mempunyai dunia paralel. Ada yang ketiga, prekognisi. Prekognisi adalah kemampuan untuk melihat masa depan. Ada juga retrokognisi, dia bisa melihat kejadian di belakang, masa lampau. Psikometri, maaf untuk teman-temanku banyak dari psikologi. Psikometri ini lain
lain dengan yang kita pelajari di Fakultas Psikologi. Psikometri di sini lebih ke parapsikologi, bukan psikologi pada umumnya. Yaitu dia lebih menggali informasi, menggali data lewat benda. Seperti kain ini mempunyai rekaman masa lalu. Dia hanya dengan menganalisa kain ini dia dapat membaca rekaman masa lalu, residual energi, residual memori dan lain sebagainya. Ada juga yang ada juga kemampuan mediumship, dia mampu berkomunikasi dengan makhluk halus. Dia mampu menghadirkan dan lain sebagainya. Dia ada yang berkemampuan seperti itu. Ada juga sugesti hipnosis. Sugesti hipnotis adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu hal, suatu wacana, ya pokoknya dia dapat menyampaikan sesuatu hal dan diterima dan dipercaya dalam waktu yang lama. Kemampuan yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para waliullah, para guru-guru, pemuka agama yang memang benar-benar dia berhasil memasukkan pola pikir, merubah pola pikir dan lain sebagainya. Ada yang bersifat ada kemampuan analitik, dia mampu menganalisa, memproses data, bahkan menyimpulkan data dalam waktu yang singkat. Ini sebuah salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak indigo. Dan telekinetik setelah harfiah adalah kemampuan untuk menggerakkan benda dalam jarak jauh. Itu hanya secara harfiah. Pada umumnya ilmu pengobatan non medis itu pun menggunakan telekinetik. Dia mampu merubah susunan aliran darah, bisa memperlancar aliran darah, memindahkan penyakit kalau memang itu dipercaya dan lain sebagainya. Itu bagian dari telekinetik, termasuk memindahkan pola pikir dalam kemampuan sugesti hipnotis. Itu pun juga berkaitan dengan telekinetik. Bagaimana seorang menyembuhkan tanpa menyentuh, itu pun kemampuan telekinetik. Bagaimana itu terjadi? Tidak semuanya bersifat mistis. Karena jujur aku muak kalau ada yang dalam tanda kutip anak indigo, anak yang mistis, anak indigo, anak yang klinik, dan bukan. Ini kemampuan alam, kemampuan dari alam. Kenapa aku bisa ngomong seperti gini? Banyak sekitarku orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Ada lagi kecerdasan artis. Dia mempunyai kemampuan lebih dalam bidang seni. Bukan semua artis adalah indigo, bukan. Tapi pada umumnya anak indigo yang mempunyai kemampuan atau
mempunyai kemampuan artis, dia mampu menggambarkan, mengungkapkan suatu karya seni, menghadirkan suatu karya seni yang lebih bernyawa, lebih menjiwa. Karena itu dia mencoba menciptakan karya seni dalam bentuk apa yang dia imajinasikan, apa yang dia rasakan dituangkan dalam bentuk seni. Terus apakah itu semuanya harus dimiliki oleh semua anak? Apakah itu dimiliki oleh semua anak indigo? Bisa iya, bisa tidak. Karena kemampuan satu anak indigo dengan kemampuan anak yang lain berbeda-beda. Tapi pada umumnya ada beberapa kemampuan dasar indigo, yaitu satu, telepati, sugesti hipnotis, prekognisi dan retrokognisi, yang ini biasanya menjadi satu, dan kemampuan mediumship. Kalau psikometri atau kemampuan telekinetik, itu biasanya kemampuan yang terbawa. Maksudnya, kalau kita mempunyai kemampuan prekognisi atau retrokognisi, biasanya kita mendapatkan data-data itu dari residual energi, residual memori, dari benda, dari alam, dari langit, karena dia membacanya menggunakan kemampuan parapsikometri. Seperti contoh, jika ini mempunyai bisa merekam masa lalu, seorang indigo akan melihat, membaca data, mengumpulkan data dengan hanya menyentuh, melihat. Karena satu, kemampuan psikometri, prekognisi, dan retrokognisi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi mohon untuk teman-teman, sahabat-sahabat indigo yang mempunyai kemampuan prekognisi atau membaca atau memprediksi yang akan datang, tolong ada etika dalam memprediksi, yang tidak semuanya tidak bisa, tidak semua hal kita ucapkan, kita ungkapkan ke publik. Kita harus bisa memilah mana yang bisa kita sampaikan, mana yang tidak bisa kita sampaikan. Begitu juga hal di masa lalu. Ada hal yang bisa kita ungkap ke publik, ada hal yang tidak bisa kita ungkap ke publik. Apa garis bawah yang bisa kita garis bawahi dalam kesempatan kita hari ini? Kita sebagai manusia terlahir beragam. Kita jangan ingin seperti orang lain atau menginginkan orang lain seperti kita. Ada satu penggalan kalimat, satu ungkapan yang tetap aku pegang sampai saat ini. Satu ungkapan ini akan menutup perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini.
Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadikan diri kita menjadi orang lain, ataupun sebaliknya, jangan memaksa orang lain menjadi seperti diri kita. Saya Mahendro. Salam Rahayu. Mugi kita tansah pinaringan karahayon, ugi tansah pinayungan tejo tuwin reksanipun Gusti ingkang akarya jagat. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi.